Welcome to channel AC Alur Cerita Film. Pada video kali ini, saya akan kembali merangkum film yang berjudul Assassination Games tahun 2011. Oke lah dulu, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah keluarga yang kaya. Di sana mereka sedang melaksanakan hajat pernikahan putrinya, yang mana pernikahan tersebut berlangsung secara mewah layaknya atta geledek. Pada awalnya acara tersebut berjalan dengan baik-baik saja. Kemudian kita diperlihatkan dengan salah satu pembunuh bayaran yang bernama Vincent. Ia menyamar sebagai pelayan dalam acara itu. Namun ketika semua orang lengah, tiba-tiba Vincent melakukan aksinya dengan membunuh si ayah pengantin. Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, kemudian Vincent kembali ke apartemennya. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Flynn. Di sana, ia tengah bersembunyi dari kejaran para polisi korup. Walaupun sedang menjadi buron, ternyata ia juga sedang merawat istrinya yang bernama Anna. Scene kemudian berlanjut dengan diperlihatkan ketua Interpol. Di tempat itu, ia sedang memarahi anak buahnya dikarenakan aksi korup mereka sudah bocor oleh media di kota ini. Faktanya aksi korup mereka telah dibocorkan oleh Flynn. Selain itu, Flynn juga diketahui telah membocorkan rahasia mereka, sekaligus telah mengambil uang hasil korupsi mereka. Geram dengan semua ini, akhirnya ketua Interpol beserta anak buahnya berencana akan memancing Flynn dari persembunyiannya. Mereka akan memanfaatkan seorang navi yang bernama Polo. Bukan tanpa alasan mereka memilih Polo untuk menjadi umpan Flynn. Ternyata Polo merupakan penjahat yang telah memperkosa istri Flynn, sehingga membuatnya koma dan trauma berat. Mungkin dari cara ini, Flynn akan memburu Polo sebagai umpama membalaskan dendam. Jika rencana itu berhasil, maka mereka akan lebih mudah untuk melenyapkan Flynn. Scene kemudian kembali lagi ke Flynn, di mana saat itu ia diberitahu ibu pemilik kosnya bahwa ia sedang dicari oleh seseorang. Flynn kemudian menemui orang tersebut. Ia bernama Kali. Kali menawarkan Flynn untuk membunuh Polo yang sebentar lagi akan dikeluarkan dari penjara, dan Flynn akan dibayar sebanyak $1 juta. Tapi di sini ia merasa bahwa tawaran ini adalah jebakan. Dengan tegas ia menolak tawaran tersebut. Lantas Flynn mengatakan bahwa ia telah pensiun dari pekerjaannya. Scene kemudian berpindah ke toko barang-barang antik. Di sana Vincent menemui seorang pria yang bernama Nalbandian. Tujuannya untuk mengambil bayaran atas apa yang telah dikerjakan sebelumnya. Nalbandian sendiri adalah seorang perantara bagi klien dan pembunuh bayaran yang ingin memakai jasa Vincent. Nalbandian kemudian memberikan pekerjaan baru kepada Vincent untuk membunuh Polo dengan imbalan berlian yang seharga $500.000. Nalbandian memberitahu bahwa Polo sebentar lagi akan dibebaskan dari penjara. Vincent kemudian kembali ke apartemennya. Di sana ia bertemu dengan tetangga barunya yang bernama Oktober. Ternyata Oktober ini adalah wanita penghibur malam. Di sana juga terdapat seorang pria yang bernama Daniel. Daniel juga merupakan seorang germo. Kemudian Vincent menyimpan semua berlian di berangkasnya. Di tempat lain kita diperlihatkan Polo yang baru saja keluar dari penjara. Di sana ia langsung disambut oleh kedua anak buahnya. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan kejadian saat itu, di mana Polo tengah melakukan pemerkosaan terhadap istri Flynn.
Scene kembali lagi kepada Flynn. Ternyata di setiap malamnya ia selalu dibayang-bayangi oleh Polo yang telah membuat istrinya koma dan syok berat. Flynn kemudian menghubungi Kale untuk menerima tawarannya membunuh Polo. Namun Kale mengatakan bahwa misi tersebut telah diambil oleh pemburu bayaran yang lain, yaitu Vincent. Namun Flynn mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan imbalan. Ia hanya meminta informasi dari Intel untuk mengetahui keberadaan Polo. Sebelum Flynn melakukan tugasnya, ia memasang kamera pengawas dan tak lupa ia juga menitipkan istrinya kepada ibu pemilik kosnya. Setelah tiba di rumah Kali, Flynn kemudian menyiapkan senapan dan pistolnya. Sementara di tempat lain, Nalbandian memberitahu Vincent bahwa Polo akan berada di gedung pengadilan pada esok harinya. Scene kemudian berlanjut di mana Flynn yang telah siap dengan senapannya. Ia menunggu Polo keluar dari gedung pengadilan. Singkat cerita, Polo akhirnya keluar dari gedung tersebut. Namun saat Flynn akan menembak, secara kebetulan Vincent datang dengan menggunakan sebuah mobil. Tentu saja hal itu membuatnya salah target. Bidikannya malah menembak adik kandung Polo. Merasa gagal membunuh Polo, Flynn kemudian langsung turun ke jalan dan akan memberondol Polo secara langsung. Namun tak disangka aksinya tersebut telah direncanakan oleh para polisi korup. Dan saat itu juga polisi koplak langsung menembaki Flynn. Tapi beruntungnya ia masih bisa lolos dari kejaran para polisi yang sedang berjaga. Merasa gagal membunuh Flynn, para polisi itu menghancurkan mobilnya sendiri agar jejak mereka tidak diketahui oleh media. Flynn yang terluka kemudian diobati oleh Kali, sedangkan Polo dibuat murka dengan kematian adik kandungnya sendiri. Polo kemudian menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki siapa pembunuh adiknya. Scene kemudian berpindah ke Vincent. Di sana ia merasa terganggu oleh Oktober karena Okto sedang disiksa oleh Daniel. Merasa rungsing akhirnya membuat Vincent muak dan menghajar Daniel. Lalu ia menyuruh Daniel untuk segera pergi dari tempat ini. Karena kamar Oktober terkunci, Vincent dengan baik hati mengizinkan Oktober untuk tinggal di kosannya. Tapi dengan syarat ia tidak boleh menyentuh barang-barang pribadinya. Tak lama dari itu, Nalbandian kemudian menelepon Vincent dan mengatakan untuk segera menyelesaikan misinya. Nalbandian memberi informasi bahwa Polo dan anak buahnya sedang berada di pabrik milik sepupunya. Namun lagi-lagi, Flynn terlebih dahulu sudah berada di sana. Tanpa ngawahan dulu, ia langsung menghabisi para anak buah Polo. Setelah itu, Flynn langsung mencari keberadaan Polo. Namun sayangnya, Polo sudah tidak berada di sana. Kemudian ia dikagetkan dengan keberadaan Vincent yang tiba-tiba datang dari arah belakang. Vincent yang kesal karena misinya gagal di hari sebelumnya langsung menghajar Flynn. Lantas Flynn menjelaskan kepada Vincent bahwa ia hanya memiliki dendam pribadi kepada Polo dan ia tidak mengharapkan imbalan dari misi ini. Dirasa tujuan mereka berdua sama, Vincent setuju untuk bekerja sama dengan Flynn. Yang mana Vincent lah akan mendapatkan imbalannya, sedangkan Flynn dapat membalaskan dendam istrinya. Mereka berdua kemudian menuju ke tempat seorang penjual senjata ilegal, di mana ia adalah rekan bisnis dari Polo. Mereka ke sana untuk menanyakan di mana keberadaan Polo saat ini.
Setelah mendapatkan informasi keberadaan Polo, Vincent langsung menembak mati orang itu. Mereka berdua kemudian sempat adu mulut karena hal tersebut. Vincent kemudian memberi saran untuk mengambil senjata laser di tempat itu, tujuannya agar seolah-olah terjadi perampokan. Sin kemudian diperlihatkan para anak buah Polo yang menginformasikan siapa yang telah membunuh adiknya. Polo kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari orang tersebut. Sin berlanjut kepada Vincent yang sedang mengobati luka cambuk Oktober. Ternyata hubungan mereka semakin lama semakin dekat. Sin kembali lagi beralih ke Flynn. Di sana Kali merasa bahwa misi ini cukup dilakukan oleh Vincent saja. Oleh karena itu, ia menyarankan Flynn agar pulang dan merawat istrinya. Ia juga mengatakan untuk membiarkan Vincent yang akan membalaskan dendamnya. Namun Flynn menjawab bahwa tujuannya memburu Polo bukan hanya membunuh Polo saja, melainkan ingin menghentikan polisi korup yang terus mengejarnya, karena ia telah mengambil uang hasil korupsi mereka. Di malam harinya, Flynn menyelinap masuk ke dalam rumah ketua polisi. Ia mengancam akan membunuhnya jika mereka masih saja mengejarnya. Jelas kepala polisi itu pun marah besar dengan kejadian tersebut, karena secara tidak langsung para polisi telah dipecundangi oleh Flynn. Lalu ia memberi waktu selama 48 jam kepada anak buahnya untuk segera membunuh Flynn. Polo kemudian mendatangi Nalbandian untuk menanyakan keberadaan Vincent. Namun dengan mengejutkannya, para polisi korup juga datang ke tempat tersebut. Para polisi itu ternyata menawarkan untuk bekerja sama agar Polo bersedia memancing Flynn keluar dari persembunyiannya. Polo diberi iming-iming bebas hukum seumur hidup. Mendengar tawaran tersebut, jelas Polo menyetujuinya. Namun dengan syarat mereka harus menyerahkan Vincent kepadanya. Nalbandian juga menyetujuinya asalkan dengan bayaran yang tepat. Sin lalu diperlihatkan dengan Polo dan anak buahnya, yang mana mereka berhasil menangkap Kali. Sebelumnya Kali sedang melakukan pengintaian kepada mereka. Alhasil Kali ditangkap dan disiksa hingga meninggal. Sementara di tempat lain, Nalbandian kemudian mendatangi Vincent dan mengajaknya untuk menjebak Flynn. Yang kemudian mereka akan membawanya ke City Hall di mana Polo akan berada di sana sebagai umpannya. Vincent kemudian diberikan bayaran 3 kali lipat dari biasanya. Melihat hal tersebut, Vincent dengan senang hati menyetujui tawaran Nalbandian. Vincent kemudian mendatangi Flynn dan mengatakan bahwa Polo akan berada di City Hall sekitar jam 9 esok hari. Lantas ia mengajaknya untuk melakukan misi pembunuhan tersebut. Daniel yang pernah dihajar oleh Vincent dibawa oleh para anak buah Polo. Kemudian mereka menanyakan keberadaan Vincent. Di sini Daniel memberitahu bahwa Vincent merupakan tetangganya sendiri. Pada keesokan harinya, Flynn dan Vincent sudah berada di City Hall. Mereka sudah siap dan stay di posisinya masing-masing. Hingga datang waktunya Flynn akan menembak Polo. Namun tiba-tiba Flynn ditangkap oleh para anak buah Polo yang dibantu oleh para polisi korup. Karena kalah jumlah, Flynn pun berhasil dilumpuhkan. Dari kejadian tersebut, Flynn memandangi Vincent dengan tatapan emosi. Ia menganggap bahwa Vincent telah menjebaknya. Setelah Vincent mengambil bayaran dari Nalbandian, Vincent dikejutkan dengan telepon di mana Polo dan anak buahnya sudah berada di apartemennya. Ternyata Polo dan anak buahnya sedang menyandera Oktober. Mendengar hal itu jelas membuat ia khawatir. Kemudian Vincent bergegas pergi menuju ke apartemennya. Saat Vincent datang, ia mendapati Oktober sudah berada dalam keadaan tak bernyawa. Melihat itu, Vincent pun membuka semua gerbang iblisnya. Lantas ia mendatangi Nalbandian dan mengembalikan bayarannya. Vincent menganggap bahwa bayaran tersebut tidak sebanding dengan nyawa kekasihnya. Ia kemudian menanyakan di mana mereka membawa Flynn. Sementara Flynn sendiri tengah disiksa oleh polisi korup. Mereka menanyakan di mana uang yang telah ia curi, dan Flynn menjawab bahwa uang yang telah ia curi sudah ia habiskan.
Mendengar jawaban itu jelas membuat polisi semakin emosi. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghabisi nyawa Flynn. Namun saat mereka akan menghabisi Flynn, tiba-tiba Vincent datang dan menembaki mereka. Should let me be. Setelah berhasil bebas, Flynn langsung menelpon ibu pemilik apartemen. Ia memintanya untuk membawa Anna pergi dari sana, karena ia tahu bahwa anak buah Polo akan menghabisi nyawa istrinya. Tapi sayangnya Polo sudah berada di apartemennya. Dengan bengisnya, Polo menembak mati sang ibu pemilik apartemen. Flynn yang mendengarnya dari telepon, kemudian meminta Vincent untuk segera putar arah dan kembali ke tempatnya. Keesokan harinya mereka berdua sudah datang di sana, dan terlihat bahwa apartemen tersebut telah dijaga ketat oleh para anak buah Polo. Tak lama dari itu, Polo kemudian menelpon Flynn dan mengancam akan membunuh Flynn jika ia tidak menyerahkan diri selama dalam 15 menit. Dengan terpaksa mereka berdua menyerahkan diri. Kemudian mereka langsung dibawa untuk menghadap Polo, tapi tiba-tiba Vincent langsung menghabisi anak buah Polo. Sedikit info bahwa pada sebelumnya Vincent mengambil senjata laser di tempat pedagang senjata, hingga tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Vincent membawa senjata yang berbahaya. Lantas Flynn menyuruh Polo untuk meminta maaf kepada Anna sebelum dia menghabisi nyawanya. Setelah itu, Vincent mendatangi Daniel untuk membunuhnya karena ia telah membocorkan tempat tinggalnya. Di akhir film kita diperlihatkan dengan Flynn yang membunuh ketua polisi korup dengan senapannya. Di sana ia menghukum adil si ketua polisi korup yang sedang santai bersama istrinya. Sementara Vincent tengah meratapi kesedihan karena kematian Oktober. Oke lah dulur, dan film ini pun udahan bor.